Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobatnya, kali ini saya akan membuat rajingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru per tanggal 13, 14, 15, 16, 17 ya. Bisa diartikan 5 hari ke depan ya. Dimulai harinya itu ya hari Kamis. Ya, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Kan kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke ya, kali ini saya akan memberikan suatu tema. Saya akan menarik energi dari 6 shio ya. Kan shio itu kan ada 12. Nah, ini saya akan mendeteksi, saya akan mencoba mendeteksi ataupun menarik energi dari 6 shio ya. Yang intinya nanti shio mana sajakah ya, dari 6 ini nanti shio mana sajakah yang mempunyai energi yang mengandung medan magnet ya, kira-kira seperti itu. Ketika saya mengatakan 6 shio ini terindikasi adanya suatu istilahnya itu adanya suatu seperti medan magnet, artinya nanti akan bisa menarik sebuah keuangan ataupun sebuah keresekian. Tetap ya, ketika shio kalian itu adanya suatu energi seperti medan magnet ya, dan itu menarik rezeki ataupun keuangan, ya besar kecil ya syukuri saja sobatnya. Kan seperti itu ya, syukuri, alhamdulillah saja ya. Kira-kira seperti itu. Oke ya, biar kalian tidak bingung ya silakan ditonton, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Kan seperti itu ya. Nanti seperti apakah ketika kalian bingung penjelasan saya, ya silakan kalian tonton. Sekali lagi jangan di skip. Nanti kalian akan bisa tahu dengan sendirinya maksud saya nanti seperti apa. Nah itu ya. Terus di poin kedua ya, tetap saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ya, uploadan terbaru saya tetap bersifat prediksi, tetap bersifat terawang, dan juga tidak kalah pentingnya bersifat general reading. Artinya energi tarikannya itu meluas dan mengacak sobat ya. Tidak tahu nanti yang tarik energinya siapa. Kan seperti itu, karena yang jelas yang saya tembak shio kalian. Nah ya, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah. Aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika shio kalian tidak keluar ya, ataupun tidak tepat, tidak resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih. Nah, karena kan sekali lagi ini bersifat general reading sobat ya, gitu loh ya. Saya tidak mungkin bisa menembak tanpa mengetahui nama, saya akan kesulitan ya tanpa mengetahui nama dan data yang perlu saya informasikan, kan seperti itu ya. Nah beda lagi ketika kalian adanya suatu konsul secara pribadi ataupun secara privat. Nah di situ kan saya bisa tahu kejelasan nama kalian, juga data yang perlu saya minta sama kalian, sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Nah ketika saya bisa menembak tepat sasaran, pasti kalian akan bisa menemukan sebuah kepastian dalam jawaban. Kira-kira seperti itu sobat ya. Karena apa? Karena sudah banyak sekali gitu loh ya yang konsultasi, baik yang dari luar negeri ya, TKW, TKI, maupun yang dari Indonesia ya. Sama, ketika adanya suatu privat ya, tetap saya mintai sedikitlah data untuk biar saya bisa fokus, bisa menembak tepat sasaran. Nah itu jadi perbedaannya general sama privat. Nah ya, sekali lagi seperti itu ya. Mungkin nanti akan ada yang yang berkomentar, semuanya itu sudah tahu Mas Dani, apa itu general reading, apa itu privat, nggak perlu diulang-ulang lagi. Nah sekali lagi saya jawab, nah itu kan kalian yang tahu. Bagi yang lainnya, admin saya ataupun saya itu sering mengecek bahwa perbedaan antara general reading sama privat itu terkadang masih ada yang kebingungan. Nah, kan seperti itu ya, itu loh. Jadi biar sama-sama tahu itu loh. Jadi yang tahu ya alhamdulillah, yang tidak tahu ya makanya saya kasih informasi agar bisa tahu artinya general reading sama privat ataupun konsul secara pribadi. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Sobat ya, sekali lagi tetap saya istilahnya itu tetap saya memberikan ucapan selamat bagi yang menunaikan ibadah puasa ya. Kita harus tetap fit, tetap tahan amarah ataupun tetap tahan hawa nafsu ya. Kan kira-kira seperti itu ya. Dan semoga kita kuat sampai istilahnya itu penutupan lah ya, bisa dikatakan nanti masuk ke 30 hari lah. Jangan sampai ada yang putus sobat kalau bisa ya, seperti itu. Khususnya untuk yang laki-laki ya, jangan sampai pernah putus ya. Itu loh. Kalau wanita sih maklum lah, kan seperti itu ya.
Dan semoga saja semua amal ibadah puasa kita diterima oleh Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke, langsung saja saya akan menarik untuk energinya. Saya tarik untuk energi dulu ya, dalam arti ya pokoknya kalian lihat aja lah, nanti akan bisa mengerti lah ya. Oke sobat ya, alhamdulillah ya saya sudah menarik 6 energi ya. Dalam arti nanti tetap seperti biasa yang saya bacakan ini nanti istilahnya clue ya sobat ya. Sekali lagi istilahnya clue ya, bisa dikatakan sifat dari seseorang tersebut ataupun istilahnya itu kehidupan sehari-harinya seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya untuk tarikan energi yang pertama. Sekali lagi ini saya membacakan tentang masalah kunci ataupun masalah clue ya. Oke, saya mulai dari kartu yang pertama. Oke, kita langsung buka. Ini ya untuk clue dari energi kartu yang pertama. Di sini muncul The Star ya. Nah, ini energi orang pertama ya, bisa dikatakan orang pertama lah. Ini clue-nya muncul The Star ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 8 cup. Itu ada 8 cup ya. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari energi dari tarikan kartu yang pertama ini bisa dikatakan orang ini selalu adanya suatu harapan ya, adanya suatu keyakinan yang dimana saya menangkap di sini bahwa keyakinan ataupun harapannya apa yang sedang dikejar itu kuat di dalam hatinya. Bisa diartikan saya harus bisa mencapai apa yang saya inginkan, ataupun saya harus bisa meraih apa yang selama ini saya kejar. Itu yang saya tangkap. Jadi adanya suatu energi yang kuat ya di dalam orang tersebut ya, adanya satu prinsip yang kuat juga, dan istilahnya itu sulit untuk dirubah. Orang ini sulit untuk dirubah ketika dia adanya suatu prinsip ya, misalkan memilih misalkan ini contoh memilih A ya, dia tidak mau dirubah B, gitu loh ya. Bahkan istilahnya itu sebaliknya, jika dia memilih B ya, bahkan sebaliknya dia memilih B, tidak mau dirubah untuk memilih A. Itu yang istilahnya yang menjadi prinsip dominan di dalam karakter ataupun sifatnya dia, gitu loh. Cuman orang ini istilahnya bisa dikatakan sesuai gitu loh ya, sesuai dengan ucapannya, dalam arti ketika dia punya keinginan ya, di sini dia itu tidak bermalas-malasan sahabat. Nah gitu loh. Jadi
apa yang selama ini menjadi keinginannya dia mencoba untuk apa ya, untuk menerapkan lah ya, untuk dipraktekkan. Dalam arti ya orang ini, kalau saya menangkap sih ya apa ya, pekerja keras juga. Nah gitu loh ya, jadi tidak hanya sekedar impian terus santai ataupun apa, tidak. Orang ini ketika ada impian yang dia kejar ya, harus bisa mendapatkan yang dia inginkan, yaitu dia mempunyai kepositifan, itu akan diterapkan. Dia tidak mau bermalas-malasan. Apalagi dalam hal pekerjaan, dia bisa dikatakan apa, kalau orang Jawa mengatakan itu akas ya orang ini ya, gitu ya. Oke, ini terus di kartu kedua ya, ataupun kartu konfirmnya ada 8 cup. Nah gitu loh, kenapa ini ada cup tersusun tetapi ditinggalkan. Ini kalau saya tangkap orang ini ya, tetap ya ini ya, apa, adanya suatu kesinkronan ya antara kartu satu ya sama kartu konflik. Tetap saya mengatakan ya, biarpun orang ini tadi saya mengatakan selalu adanya suatu pekerja keras ya, cuman orang ini bisa dikatakan ya sering dikecewakan juga gitu loh. Jadi ada apa ya istilahnya, itu ada beberapa orang lah yang mungkin dia kenal itu sering memanfaatkan dia gitu loh. Jadi mungkin banyak dibohongin ataupun banyak di PHP-in. Jadi orang ini bisa dikatakan apa ya, ketika sudah dikasih pekerjaan, ini contoh ya, ketika orang ini dikasih pekerjaan ya, mungkin sama temannya ataupun orang terdekat dia ataupun orang yang kenal sama dia ya, dia dikasih pekerjaan. Nah dia di sini sudah bekerja dengan baik, nah gitu. Cuman ya mungkin apa ya, yang dimaksud dimanfaatkan itu ya mungkin secara gaji ataupun secara upah ya tidak sesuai gitu loh ya. Jadi orang ini apa ya, merasa ya ya cukup satu kali itu aja. Nah, jadi dia merasa meninggalkan dan adanya suatu rasa kekecewaan. Nah gitu loh ya, jadi banyak dimanfaatkan orang ini. Oke ya, sekali lagi saya akan menarik untuk masalah, langsung untuk masalah sionya. Kira-kira orang yang pertama ini ya, yang sudah saya sebutkan clue-nya ini, kira-kira sionya mempunyai sio apa. Maka itu sio kalian sobatnya. Ya, langsung saja kita buka untuk sionya. Di sini selamat untuk kalian yang mempunyai sio snack ya. Nah, ini ya. Ini kelihatannya apa ya, bisa dikatakan kalian yang mempunyai sio snack ini, mungkin di 5 hari ke depan sio kalian bakal adanya suatu energi seperti magnet sobatnya. Jadi bisa dikatakan akan menarik sebuah rezeki ataupun sebuah pemasukan keuangan ya. Entah kecil entah besar ya, syukuri saja sobatnya. Nah, ya siapa tahu keuangan yang besar yang akan bisa apa ya, ketarik untuk sio snack ini ya. Selamat ya. Nah, kita lanjut untuk energi kartu yang kedua. Ini kartu orang yang kedua, kartu utamanya muncul 8 Pentacles ya. Ya, 8 Pentacles. Terus kartu konfirmnya yaitu ada 9 tongkat ya. Ya, ada 9 tongkat ya, 8 tongkat tertancap. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari orang ini ya, bisa dikatakan kartu utamanya muncul 8 Pentacles. Bisa dikatakan orang ini sangat pekerja keras ya. Dia pantang menyerah ya, bisa juga dia istilahnya itu pantang lelah ya, apapun itu ya. Kalau saya menangkap sih energinya seperti itu, apalagi ketika dia terdesak dengan masalah kebutuhan yang luar biasa. Orang ini bisa dikatakan ibarat orang kerja itu dia apa ya, lembur-lembur gitu loh ya, tanpa mengenal capek, tanpa mengenal lelah. Karena apa? Karena dia juga mempunyai prinsip ya, kalau saya menangkap energinya di sini, karena dia juga mempunyai prinsip, saya harus bisa menyetabilkan keuangan saya. Saya harus bisa istilahnya mencukupi kebutuhan saya dan keluarga saya. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi adanya satu perjuangan keras yang luar biasa ya.
Dan orang ini bisa dikatakan apa ya, kalau orang Jawa mengatakan orang ini sangat telaten gitu loh ya. Jadi apapun yang mungkin dia kerjakan itu dia tidak mau keburu-buru. Nah, itu loh. Jadi benar-benar apa ya istilahnya, benar-benar diperhatikan lah orang ini ya. Jadi tidak mau terburu-buru. Kalau saya tangkap sih energinya apa ya? Kalau saya tangkap di sini energinya untuk segi aura saya menangkap bisa dikatakan aura orang ini berwarna hijau ya. Kalau saya menangkap gitu loh. Hijau bisa dikatakan orang ini ada kedamaian ya, juga ada keseriusan dalam bekerja, dan juga bisa mendinginkan suatu masalah apapun itu sobatnya, entah itu permasalahan dari keluarganya sendiri ataupun orang sekitar dia yang dia kenal ataupun sahabatnya ataupun teman. Nah, orang ini bisa dikatakan energinya cukup apik ya, ataupun cukup bagus ataupun cukup dingin itu ya. Terus konfirmasi sama kartu 9 tongkat, saya tadi mengatakan 9 tongkat. Nah di sini jelas ya, dia juga mempunyai prinsip apapun yang sudah menjadi milik dia ya, ataupun apapun yang sudah menjadi haknya dia, apapun yang terjadi itu seakan-akan dia ini mempertahankan. Nah gitu loh ya, dia mau mempertahankan apapun itu sobat ya. Jadi apa yang sudah menjadi keyakinan, oh ini sudah menjadi milik saya, ini sudah menjadi hak saya, ketika itu pun mungkin ada sedikit perselisihan ataupun apa ya, sengketa ataupun apa, dia istilahnya itu tidak mau apa ya, tidak mau memberikan cuma-cuma ya, gitu loh. Bahkan kalau saya menangkap di sini, dia orangnya itu berani, karena apa ya, bisa dikatakan ya berani cuman dia dalam tahap benar gitu loh, bukan berani dia adanya suatu kesalahan, tidak seperti itu. Nah gitu loh ya, sampai apapun itu kalau saya menangkap di sini, apapun dia korbankan ketika memang sudah menjadi haknya dia. Dia tidak mau melepaskan begitu saja ya. Ini luar biasa orang ini, istilahnya itu mempunyai apa ya, semangat yang kekeh juga itu ya. Jadi sedikit keras juga orang ini gitu loh. Cuman ya itu tadi, semua manusia kan ada plus minusnya, ada positif ada negatifnya. Yaitu tadi, ketika dia bisa mendamai apa istilahnya plusnya yaitu dia pekerja keras ya, bisa mendinginkan suatu permasalahan juga. Minusnya dia memang di sini agak keras seperti orangnya, agak keras orang ini, dan sedikit apa ya, sedikit temperamental. Yaitu tadi ya, yang saya katakan, ketika mungkin apa yang sudah menjadi hak dia, terus mungkin ada sengketa ataupun ada suatu perebutan, nah dia bela-belain di sini, apapun yang terjadi ya, dia tetap tidak mau melepaskan begitu saja. Ini luar biasa ya, orang yang jadi pendiriannya yang kuat ya, prinsipnya yang kekeh juga, dan juga ada suatu apa ya, adanya suatu aura yang cukup bagus lah ya. Ya, sekarang kita tarik langsung untuk masalah sionya ya. Ya, alhamdulillah ya, saya sudah menarik sionya. Selamat ya, di sini kalian yang mempunyai keberuntungan, dan sio ini juga mempunyai daya magnet ya di 5 hari ke depannya. Selamat kalian yang mempunyai sio dragon ya, ataupun sio naga ya di sini ya. Ini sama-sama apa ya istilahnya, sama-sama klan ular ya. Cuma di sini memang ular, dan di sini mungkin ularnya besar, naga ya. Jadi bisa dikatakan klannya itu klan ular ya. Oke ya, selamat untuk kalian yang mempunyai sio naga. Semoga apapun itu rezeki besar kecil ya syukuri saja sahabatnya. Kita lanjut untuk energi yang ketiga ataupun orang yang ketiga. Di sini kartu utamanya muncul The World ya. Itu ada The World ya, wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya ada kepala. Terus dikonfirmasi sama kartu Wheel of Fortune ya. Ada roda keberuntungan ataupun perputaran roda dunia.
Ini kalau saya tangkap untuk energinya di kartu pertama di sini ada the world, artinya di mana seseorang ini ketika dihantam masalah dia tidak ingin berlama-lama, ya. Dia ingin segera menyelesaikan ataupun dia ingin segera merampungkan. Dalam arti orang ini memang tipikalnya apa ya, nggak mau ribet gitu loh ya, bener-bener nggak mau ribet ketika ada masalah dia langsung menyelesaikan. Itu tadi dia tidak mau menunda-nunda terlalu lama ya, gitu loh orangnya. Memang tipikalnya seperti itu karena yang dia minta istilahnya itu apa ya, ketika ada masalah ya yang dia minta itu ya ya langsung clear gitu loh ya, biar biar ada ketenangan ya, biar adanya suatu lega dalam hati, itu yang dia minta. Karena apapun apapun itu ya, prinsipnya dia itu dia ingin apa ya, adanya suatu kehidupan yang baru lah kalau saya menangkap gitu loh ya. Ya itu tadi adanya kehidupan yang baru dalam arti ketika dia apa ya, terprosok ataupun terjebak di zona ketidaknyamanan, ya dia itu ingin segera lekas adanya suatu kehidupan yang baru, artinya dia ingin lepas dari zona ketidaknyamanan menuju zona nyaman. Makanya saya tadi mengatakan apapun itu ya, setiap apa ya, setiap ada masalah orang ini tidak mau menunda-nunda, lebih cepat lebih baik, itu bagi dia prinsipnya. Biar jelas nanti seperti apakah. Ini memang yang dia minta sih seperti itu orangnya ya. Saya juga menangkap ya di sini orang ini bisa dikatakan apa ya, selalu menebarkan suatu kebaikan ya, khususnya pertemanan ya. Dia kalau mempunyai kelihatannya itu tidak tegaan sobatnya, dia tidak tegaan apapun, mungkin ketika temannya minta ya, apakah ketika dia punya dia mengasih gitu ya, asalkan dia punya. Jadi dia tidak tipikalnya bukan orang pelit ya orang ini ya gitu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Well of Fortune ya, seperti yang sering saya mengatakan, ketika Well of Fortune ini muncul ya jelas ya, dalam arti gini ya, ketika akan adanya suatu kebaikan ataupun keburukan ya, pastikan itu ada hukum yang namanya hukum karma ataupun hukum imbal balik. Nah orang ini bisa dikatakan apa ya, istilahnya itu adanya suatu hukum gitu. Ketika dia menanamkan kebaikan ya, seperti yang saya katakan tadi ya, istilahnya itu sering menebarkan rasa kasih sayang, ketika ada temannya meminta apapun yang dia punya dikasihkan, nah itu sudah menjadi unsur hukum. Maka dari itu apa ya, bisa dikatakan ya tidak bisa diragukan lagi lah, orang ini bakal adanya suatu hukum imbal balik ataupun mau kena hukum karma, tapi hukum dalam hal kebaikan, dalam hal kepositifan. Mungkin dia akan dibalas sama sang maha kuasa dengan keberkahannya, dengan kebahagiaan, karena selama ini mungkin ya itu tadi selalu menebarkan rasa kasih sayang dan selalu tidak tegaan sama yang lain. Nah, itu ya, kalau saya tangkap sih ya, secara energi bagus ya. Kalau saya tangkap bisa dikatakan apa ya, istilahnya itu sedikit kuning ya, sedikit kuning bias pink, artinya ya tadi tidak tekan, kalau istilahnya itu diajak bicara itu selalu nyambung dia. Dan juga adanya suatu apa ya, unsur unsur religi juga kalau saya tangkap orang ini, bagus ya energinya ya. Oke, langsung saja saya akan menarik untuk energi dari sionya. Ya langsung saja kita lihat untuk sionya yang beruntung. Ini selamat ya untuk kalian yang mempunyai sio dog ya. Ya ini ya sio dog ya, selamat ya. Sama seperti sio snake dan sio dragon, sio dog ini bisa saja istilahnya kemungkinan besar akan mempunyai energi daya magnet ya, yang akan bisa menarik suatu pemasukan keuangan ataupun kerezekian. Ya kita lanjut untuk kartu yang keempat ataupun orang yang keempat ya. Di sini kartu utamanya muncul Three of Swords ya, 3 pedang menusuk hati ya. Terus wow, di sini juga
kartu konfliknya adanya suatu The Tower ya. Ini luar biasa ya, sama-sama kartu yang kurang baik ya. Ini kalau saya tangkap ya bisa dikatakan orang ini selalu tersakiti hatinya, selalu dibohongin, ini jelas, selalu di PHP, selalu dipermainkannya. Saya juga menangkap di sini orang ini ya, bahkan apa istilahnya itu, sering adanya suatu kekecewaan, kesedihan, luka batin yang dia derita. Mungkin orang ini terlalu percaya ya, gitu loh. Nah, tetap saya selalu mengatakan semua orang itu pasti ada plus dan minusnya, ada suatu kebaikan dan ada suatu keburukan. Nah, jadi orang ini gini ya, istilahnya kenapa kok sering dipapein ya, sehingga dia juga sering ada suatu kekecewaan, kesedihan. Karena orang ini bisa dikatakan apa ya, tidak pandang bulu, istilahnya itu eh, berteman sama siapapun ya, itu dia cukup fair gitu loh. Jadi dia tidak melihat kaya atau miskin ya, atau seperti apa, enggak. Gitu loh. Selama apa ya, selama dirasa dia nyaman ya, dia mau istilahnya untuk berteman ataupun apalah, ataupun pekerjaan ataupun apa, intinya di situ. Jadi intinya dia tidak memilah-milah pertemanan. Nah, maka itu dia juga apa ya, istilahnya juga sering adanya sesuatu dibohongin biarpun sama temannya sendiri. Nah, sama ya, ketika mungkin dia masih lajang dan ingin dan menemukan sebuah pasangan, sama dia tidak terlalu memilah-milah gitu. Cuman dia terkadang juga sering dikecewakan gitu, sering dipahapein. Nah, maka dari itu tetap saya selalu mengatakan energinya selalu ada satu energi kesedihan di sini sahabat ya. Ada suatu energi kesedihan, adanya suatu energi luka batin ya. Cuman orang ini berusaha untuk bisa memendam, dan dia tidak mau istilahnya itu untuk apa ya, untuk dibicarakan sama orang-orang. Jadi lebih kuat untuk bisa menyimpan suatu rahasia, apalagi mengenai dirinya sendiri. Dia tidak mau merepotkan orang lain lah. Terus dikonfirmasi sama kartu The Tower, seperti yang saya katakan tadi, banyak istilahnya itu banyak pengkhianatan ataupun banyak orang-orang toksik ya, yang berada di dalam lingkup dia. Ketika mungkin dia menemukan kebahagiaan sedikit, juga ada yang menembak. Ya. Menemukan kesenangan sedikit, menemukan kegembiraan sedikit, juga ada yang menembak. Sehingga apa? Sehingga orang ini ya bisa dikatakan apa ya, kegagalan yang dia alami ya, ataupun yang dia derita ini kelihatannya bukan murni, bukan alami gitu loh ya. Jadi ada unsur pihak ketiga yang memang sengaja iri sama orang ini. Orang ini istilahnya itu banyak disentimenin orangnya. Ya. Kalau saya menangkap sih dari segi apa ya? Kalau saya menangkap di sini dari segi harta sih tidak terlalu cukup kaya orang ini gitu ya. Hanya saja bisa dikatakan sedang-sedang lah, cukup lah. Ya tidak masuk kekurangan juga orang ini. Nah, maka dari itu terkadang orang melihat itu ya, namanya orang sentimen ya repot gitu loh. Kita benar kita salah ya tetap nanti apa istilahnya itu dibikin gara-gara. Nah, kan seperti itu ya, namanya orang sentimen itu tidak gelap mata, apalagi orang iri hati. Kita benar disalahkan, apalagi salah makin disalahkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi apa ya, orang ini tetap selalu apa bisa dikatakan, orang ini tetap selalu bersabar dan selalu mencoba untuk membangun lagi. Ketika mungkin ada suatu kesalahan ataupun kegagalan, dia mencoba untuk memperbaiki, membangun lagi. Dan terus itu pun apa istilahnya itu dilaksanakan terus selama dia dihantam sebuah masalah, dia selalu ingin memperbaiki. Saya salut ya orang ini ya. Jadi tidak ada istilahnya itu kata berputus asa ataupun kata menyerah dari hidupnya. Dia selalu mencoba untuk mencari yang terbaik semaksimal mungkin. Oke ya, sekarang kita akan mencoba kira-kira orang ini diuntungkan apa, sionya sio apanya.
Ya, kita lihat untuk sionya yang beruntung. Ini selamat ya kalian yang mempunyai sio monkey. Nah, ini ya sio monkey. Katanya sio monkey ini juga bisa dikatakan ada suatu energi seperti daya magnet ya, di 5 hari ke depannya. Jadi bisa menarik suatu kerezekian, suatu pemasukan keuangan. Sama ya, istilahnya itu besar kecil ya syukuri saja sobat. Oke, kita lanjut untuk energi yang kelima ataupun orang yang kelima. Di kartu utama muncul 9 pentacles ya, ataupun 9 koin. Itu wanita dikelilingi 9 koin ya, sama satu burung hinggap di tangan. Terus di kartu confirmnya muncul The Emperor itu ya, The Emperor, raja tua duduk sambil membawa tongkat kebesaran. Ini kalau saya tangkap untuk energi orang ini bisa dikatakan orang ini selalu apa ya, istilahnya itu selalu bekerja keras ya, dan juga adanya suatu kepositifan ya. Bisa dikatakan gini ya, ketika belum adanya suatu keberhasilan ya, dia tahu, dia mempunyai prinsip ya, ibaratnya orang mau merasakan buahnya ataupun mau merasakan kesenangannya ya, dia mencoba apa, mencoba untuk bekerja keras, mencoba untuk bisa menanam dulu. Nah, kira-kira seperti itu kalau saya tangkap sih prinsipnya seperti itu. Jadi adanya suatu apa ya, adanya suatu kekuatan, adanya suatu keyakinan bahwa pasti saya akan bisa menuai hasilnya ketika saya mau berjuang keras, ketika saya tidak mau menyerah dalam hal ini. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan kalau segi aura saya menangkap di sini bisa dikatakan auranya itu orange ya. Kalau saya tangkap di sini auranya orange, artinya penuh semangat ya, dan juga istilahnya itu dia tidak mau ketinggalan dengan suatu hal-hal yang baru lah, kira-kira seperti itu. Bisa misalkan ada sebuah apa ya, sebuah produk yang baru ya, dia itu tidak mau ketinggalan, dia ingin selalu ingin tahu, seperti itu ya. Terus di kartu tentunya muncul The Emperor, artinya di samping dia adanya suatu apa ya, semangat yang luar biasa di sini, dia di sini juga mencoba untuk mendewasakan diri sih kalau saya menangkap di sini energi. Jadi bisa dikatakan orang ini ya ketika menjadi seorang pemimpin ataupun guru dia cocok ya, seperti itu, karena melambangkan The Emperor, jadi punya sifat kedewasaan berpikir, juga mempunyai sifat rasa tua lah, kira-kira seperti itu. Sebagai apa ya, dia juga mempunyai jiwa pengayom ya, pengayom. Jadi bisa dikatakan apapun itu yang dia kerjakan, dia tidak mau gegabah apalagi tergesa-gesa. Nah, dia orangnya itu tipenya itu santai, tapi ada suatu kepastian, ada suatu kefokusan, dan juga apa ya, istilahnya itu maunya itu tidak tidak bisa dia melihat orang yang sengsara. Ketika dia punya apapun itu, dia selalu ingin memberi, ingin membantu tanpa disuruh pun, karena seperti yang saya katakan barusan, dia itu mempunyai sifat pengayom lah ya. Nah, gitu ya. Jadi tidak bisaan ataupun tidak tegaan sifatnya orang ini ya. Iya, bagus ya. Energinya bisa dikatakan cukup dingin ya. Juga saya menangkap di sini ya, ada beberapa juga orang-orang yang sentimen sama si orang ini ya. Banyak sekali orang-orang yang sentimen, sehingga dia mencoba untuk menutup ataupun mencoba untuk mengirimkan suatu apa ya, suatu istilahnya itu energi hitam gitu. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk menarik sionya ya. Semoga sio kalian yang keluar ya. Ya, langsung saja kita lihat untuk sionya. Oh, ini selamat ya kalian yang mempunyai sio peak ya. Ini kalian diuntungkan ya, kalian yang mempunyai sio peak ya. Kalau saya juga menangkap energinya kali ini, sio peak juga adanya suatu energi seperti suatu medan magnet yang bisa menarik suatu kerezekian di 5 hari ke depan. Oke, langsung saja kita lihat untuk kartu yang terakhir ataupun orang yang terakhir di sini ya, energinya seperti apa.
Di kartu utama muncul Four of Pentacles ya, ada Four of Pentacles, 2 koin di kaki ya, terus satu di tangan, satu lagi di atas kepala ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 cup, seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan-awan ya. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini bisa dikatakan apa ya, orang ini selalu adanya suatu kefokusan, adanya suatu kekonsentrasian, lebih masalah keuangan. Dia tidak mau, ibaratnya gini ya, dia tidak mau gara-gara uang ya, terus ada suatu perselisihan ataupun suatu pertengkaran ya, apalagi dengan saudaranya. Nah, dia tidak mau seperti itu. Ya, yang jelas ketika dia punya, terus mungkin ada yang sambat uang ataupun keperluan apa, lebih baik dia apa ya, lebih baik dia memberikan gitu loh ya. Ya dalam arti dia memberikan itu ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar nominalnya, ya mungkin hanya sekedar cukup lah itu. Karena bagi dia ya itu tadi, dia menginginkan juga adanya suatu kestabilan ya, menginginkan juga adanya suatu pundi-pundi keuangan. Maka dari itu ketika ada orang yang mungkin mau berhutang sama dia, ya itu tadi, ya tidak mau, istilahnya itu, daripada kamu hutang ya mending saya kasih lah. Nah, kira-kira seperti itu ya, ibaratnya dikasih itu entah buat makan entah buat apalah, yang jelas orang ini seperti itu gitu ya. Karena dia menjaga, istilahnya itu menjaga pertemanan ya, istilahnya itu juga menjaga apa, bisa dikatakan menjaga seduluran lah, jangan sampai ada satu pertengkaran gara-gara uang. Nah, itu yang saya tangkap dari energinya ya. Kalau saya menangkap di sini juga bisa dikatakan auranya, bisa dikatakan cukup baik ya, auranya di sini bisa dikatakan auranya itu biru ya, biru muda lah kalau saya tangkap. Jadi penuh kewaspadaan dan penuh kecerdasan, hatinya juga lembut orang ini ya. Sedikit peka juga ya, kalau saya menangkap tadi adanya suatu unsur sedikit peka hatinya. Terus dikonfirmasi sama 7 cup ya. Nah, ada 7 cup. Di sini saya juga menangkap apa ya, istilahnya gini ya. Ketika dia menjaga keuangannya ya, istilahnya tuh kalau orang Jawa mengatakan sih orang ini perimpen gitu loh ya. Jadi tidak mau boros, orang ini selalu berhemat. Maka dari itu dia di sini selalu berharap ya, ketika uang saya sudah cukup, sudah istilahnya itu sudah layak untuk membeli apa yang saya inginkan, saya akan membeli barang-barang yang saya inginkan. Jadi di sini juga saya menangkap, di sini terkadang dia juga banyak pemikiran sobat. Ya, saya berhemat, saya mempunyai uang, ya saya mempunyai cadangan uang karena saya ingin membeli barang ini, barang ini, barang ini. Itu yang saya tangkap ya. Jadi bisa dikatakan uang simpanannya itu nanti buat beli ya apa yang dia inginkan. Nah, makanya saya menangkap di sini ada banyaknya suatu pilihan, banyak suatu angan-angan ya. Ketika memang uang dia sudah cukup. Nah, karena saya menangkap juga orang ini apa ya, lebih mendominasikan itu sukanya sama barang daripada uang gitu ya. Ya bisa saja perhiasan, bisa saja barang-barang berharga. Itu yang saya tangkap. Jadi dia itu lebih baik menginvestasikan itu bukan uang, tapi lebih lebih condong ataupun lebih cenderung ke masalah barang-barang berharga ataupun benda-benda berharga. Nah, maka dari itu ya, tertangkap energinya banyak apa ya, banyak keinginan dia. Saya rasa sih tidak masalah ya, ketika apa ya, seseorang itu banyak keinginan itu saya rasa tidak masalah. Ya fine-fine saja ya, ya wajar-wajar saja, tapi ya harus imbang. Ketika kita tidak bekerja ya, kita bermalas-malasan hanya, terus kita banyak impian, yaitu nanti timbulnya hanya hayalan semu gitu loh ya. Nah, tapi orang ini bisa dikatakan apa ya, cukup konsekuensi lah ya. Gitu loh, cukup konsekuensi saya menangkap energinya. Ketika dia menginginkan suatu barang-barang yang seperti saya jelaskan, ya dia juga apa ya, istilahnya itu juga berusaha untuk mengimbangi bagaimana dia bekerjanya, terus dia berusaha untuk menabung ataupun istilahnya itu menyimpan uangnya gitu. Jadi cocok apa yang diinginkan ya, itu tadi gitu loh. Ada yang suatu kerja keras, juga ada yang suatu penyimpanan uang. Nah itu ya, itu sebagai poin, istilahnya sebagai poin plusnya dia. Jadi tidak hanya sekedar berangan-angan tapi nggak ada modal, nggak ada dana, ibaratnya kan seperti itu. Nah, beda sama orang ini, ketika dia berangan-angan ataupun mempunyai keinginan mau beli ini beli itu, tapi dia sudah siap modal, ada modal. Nah, itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk menarik energinya ya, untuk sionya.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik untuk energi shio-nya. Kita lihat shio apakah yang beruntung di terakhir. Ini selamat ya untuk kalian yang mempunyai shio rat ataupun tikus ya. Selamat ya. Bisa saja di 5 hari ke depan kalian yang mempunyai shio rat ini artinya suatu apa ya, suatu energi lah, seperti energi daya magnet ya. Oke sobat ya, saya ulangi sekali lagi, ini untuk shio kalian yang beruntung ya, bisa dikatakan saya memprediksikan itu bahwa 6 shio ini akan mempunyai daya magnet tersendiri ya, ya, dan bisa untuk menarik ya, ataupun untuk menyedot suatu pemasukan keuangan ataupun kerezekian. Tetap ya, intinya tetap semua atas izin yang maha kuasa. Saya hanya memprediksi adanya suatu penarikan, yaitu tadi seperti adanya suatu magnet, besar kecil rezekinya nanti ya syukuri saja sobatnya, syukuri, aminkan ya, itu loh ya. Sekali lagi yang sudah keluar selamat untuk shio snake, shio dragon, terus shio dog, shio monkey, shio pig, juga shio rat ya, rat ataupun tikus ya. Itu selamat ya untuk kalian ya. Semoga ketika shio kalian itu keluar ya, semoga itu bisa mengena sama kalian, biarpun clue-nya tidak mengena sama kalian. Itu aja ya. Sekali lagi ketika clue-nya tidak mengena sama kalian ya, cukup apa yang kalian jadikan patokan yaitu tentang masalah shio-nya saja. Itu ya. Dan sekali lagi buat shio yang belum keluar ya jangan kecewa ya. Insya Allah saya akan memprediksikan ketika akan mendekati malam takbiran ya, nantinya saya akan memprediksikan zodiak sama shio kira-kira yang akan mendapatkan suatu rezeki, akan bisa ada lumayan ya, buat istilahnya itu buat sahur di hari lebarannya, kira-kira seperti itu ya. Tapi insya Allah nantilah ya, sekarang kan saya membahas tentang 5 hari ke depan dulu. Oke sobat ya, sekali lagi apapun itu ya, ibaratnya apapun yang sudah saya sampaikan ya, percaya nggak percaya, intinya tetap saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang mencikapi, terus kalian sendiri yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan ataupun yang sudah saya sampaikan. Tetap saya selalu berpesan sama kalian ya, intinya ketika memang bacaannya baik ya, positif ya, jadikan rasa semangat saja, itu loh ya. Syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa, kan tidak masalah ketika memang bacanya baik ya. Ketika bacanya kurang baik ya, tetap saya selalu berpesan ya, jangan takut lah ya, hadapi masalah tersebut, jangan lari dari masalah, tetap waspada agar kita lebih selamat, lebih waspada ke jenjang selanjutnya biar lebih sukses lagi. Dan tidak kalah pentingnya, sering saya selalu berpesan, ketika ada suatu keganjilan yang kalian rasakan sobat ya, itu jangan dibiarkan sobatnya. Karena ya apa ya, semakin kesini, apalagi semakin mendekati lebaran ini, banyak sekali yang konsultasi. Ternyata setelah saya deteksi, banyak sekali yang awalnya itu memang apa ya, diabaikan, gitu loh ya. Yang awalnya diabaikan. Jadi ketika masalah itu, sering saya mengatakan, ketika masalah itu bisa dilogikakan ya, berarti itu masuk alami, tidak masalah. Kalian mau pendekatan secara doa, mau ikhtiar istilahnya ya silakan. Jika tidak pendekatan doa ataupun jika tidak ikhtiar ya silakan. Nah itu kan hak kalian. Ketika itu apa ya, bisa dikatakan masih alami gitu loh. Ketika ini sudah menghantam kalian tidak alami ya, sama saja ya, tetap saya kembalikan sama kalian. Kalian mau pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, terus dibantu juga dengan adanya ikhtiar-ikhtiar ya, malah lebih bagus. Kalian tidak seperti itu ya, tidak masalah, apapun nanti yang nanggung kan kalian sendiri. Nah, intinya di situ sobat ya, itu loh ya. Sering saya mengatakan ya, ketika saya sudah mendeteksi, pasti terdeteksi adanya satu kiriman black magic gitu loh. Dan itu ibaratnya apa ya, disepelekan atau diabaikan ya. Saya juga tidak menyalahkan, mungkin bagi yang konsultasi sama saya itu belum tahu gitu loh, apakah memang ini yang dimaksud black magic atau alami. Nah, dari situ nanti saya akan bisa menjelaskan. Nah, kan seperti itu ya. Jelas ketika memang ada suatu penutupan ya, mereka ya istilahnya tuh ya mau apa, adanya suatu minta bantuan pembukaan aura, meminta bantuan pembukaan aura sih, kira-kira seperti itu. Sudah banyak sekali ya yang dari luar negeri juga, tidak apalagi yang dari Indonesia ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu ya selingan dari saya ketika saya memberikan informasi ya, biar apa ya, biar sahabat istilahnya ruang batin ini mengetahui lah seperti apa ya, visi dan misi saya seperti apa gitu ya. Oke sobat ya, sekali lagi apapun itu tetap yang baik jadikan motivasi, tetap
Yang bagi yang menjalankan puasa tetap jalankan, semoga kalian kuat sampai berbuka nanti. Oke, saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.